Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa sidang umum AIPA ke-44 ini juga akan membahas isu penting terkait dengan perempuan, yakni terkait dengan kesetaraan gender dan juga keterwakilan perempuan dalam politik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan isu tersebut, saya akan berbincang dengan salah satu anggota dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, yakni Ibu Himatul Aliyah dari fraksi Gerindra. Dan baik Ibu, terkait dengan pembahasan yang baru saja juga dibahas di dalam WAIPA ya Bu, mengenai isu perempuan tersebut, saat ini perkembangannya seperti apa nih Bu? Iya, tadi kita sudah membahas berbagai hal ya dalam meningkatkan kemampuan perempuan dalam masuk dalam affirmative action untuk bisa keterwakilan perempuan. Tadi kita sudah mengusulkan harus ada batas minimal, namun mengingat berbagai negara tentu berbeda-beda peraturan kebijakannya, kita hanya mengajukan affirmative action untuk peningkatan kualitas ataupun kuota perempuan di parlemen. Afirmasi action ini seperti apa nih, bisa dijelaskan Bu? Ya, kalau di Indonesia kan sudah 30%. Namun meskipun sudah ada aturan 30%, pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang kita juga mendapatkan kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu kemarin di 2019 kita hanya mampu memenuhi 20,8%. Nah, ini sedang kita coba perjuangkan bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi isu sentral kita untuk perempuan bisa lebih berdaya dalam berbagai sektor tersebut. Sebetulnya nih Bu, apa sih faktor yang menyebabkan Indonesia juga salah satunya yang memiliki tadi afirmasi action itu masih 21% saat ini ya Bu, belum memenuhi 30% yang seperti diharapkan. Itu sebenarnya dari Indonesia, faktor apa nih yang menyebabkan hal tersebut? Banyak faktor ya, kadang kita tidak bisa menyamaratakan semua provinsi ya. Ada satu provinsi yang tertinggi misalnya Bengkulu mampu memenuhi di atas batas 30, ada 75%. Bahkan di dapil saya DKI Jakarta 2 itu juga bisa sampai sekitar lebih dari 50% keterwakilan perempuan dari satu dapil. Ada satu dapil yang tidak ada sama sekali. Jadi saya pikir memang kesulitannya berbeda-beda ya dari berbagai tingkatan, karena memang kita Indonesia ini kan memang bervariasi ya, demografinya juga berbeda-beda, sehingga memang perlu ada aturan yang cukup kuat bagi kita perempuan untuk bisa diakomodir, karena kami juga tadi banyak mengusulkan berbagai hal untuk penguatan diantaranya melalui pendidikan politik, kemudian juga pendidikan untuk meningkatkan kualitas perempuan, kemandirian secara ekonomi, dan juga sosial politiknya juga bisa kita lebih berkuat lagi, karena di lapangan kadang-kadang masih ada stigma yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Nah, itu stigma itu kan yang harus kita rubah, bahwa menjadi wakil rakyat itu adalah masalah keterwakilan ataupun representasi, bukan pemimpin ya, karena kita akan mengakomodir kebijakan-kebijakan, aspirasi-aspirasi yang akan kita olah menjadi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Ini dari resolusi yang tadi dihasilkan dari pertemuan WAIPA ini sudah sejauh ini sudah seperti apa nih Bu? Ya, intinya semuanya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam 3 sektor tadi ya, sosial, politik, dan ekonomi. Kita mendorong itu semua, hanya saja beberapa negara masih ada rasa misalnya tentang tadi kita ada sedikit, kok ini justru dari negara yang perempuannya, keterwakilan perempuannya tinggi, kok masih agak ragu-ragu untuk kita afirmasi action gitu. Mungkin memang kebijakan negaranya yang belum sampai saat itu. Tidak semua negara ASEAN bisa sampai kepada posisi yang minimal critical mass seperti kita di Indonesia ya. Jadi misalnya negara-negara yang banyak lah yang masih di bawah itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu laporan saya terkait dengan atau bincang-bincang saya dengan Ibu Himatul Aliyah terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik dan juga mengenai kesetaraan gender. Dan tadi juga Ibu Himatul Aliyah juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala, seperti beberapa negara masih ragu dalam menentukan afirmasi action yang disebutkan 30%, mungkin karena kebijakan dari negaranya yang tidak memungkinkan untuk dapat mencapai 30% tersebut. Namun ya memang dari
kesepakatan yang didapati bahwa memang anggota ASEAN atau anggota dari AIPA ini menginginkan bahwa perempuan memiliki peran dalam politik dan ekonomi, sosial dan juga budaya. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk memenuhi keinginan tersebut diharapkan perempuan juga memiliki kualitas yang tinggi dengan didukung dari pendidikan juga dan juga dukungan-dukungan dari pemerintah. Dan pemirsa, itu yang dapat saya laporkan terkait dengan isu mengenai perempuan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen.